Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sahabat santri kota. Sampai ketemu kembali di channel Kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan menjelaskan surat yang diedarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama berkaitan dengan penjelasan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Jatman, Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, masa khidmat 2018-2023. Ini tentu surat ini memberikan respon terhadap isu-isu yang hari ini lagi viral, bahwa kepengurusan Jatman itu sudah berakhir ya. Dan sebelumnya itu memang ada kunjungan daripada tokoh-tokoh Jatman, kunjungan ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kramat Raya, dan di sana ketemu langsung dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya, dan di sana banyak perbincangan mengenai masalah tentang bagaimana Jatman ke depan ya, karena salah satu visi dari Gus Yahya ini adalah menertibkan banum-banum Nahdlatul Ulama dalam tanda kutip ya. Kalau selama ini ada banum yang dipimpin oleh ketua yang periodenya sudah lama, termasuk Jatman ini kalau tidak salah sudah 4 kali ya Habib Lutfi bin Yahya itu memimpin Jatman. Nah, sementara aturan ADRT Nahdlatul Ulama itu banum itu dipimpin ya setidaknya 2 kali atau 2 periode kepemimpinan, dan itu sudah berlaku di Ansor ya. Di banum-banum lain itu berlaku, tapi ada beberapa lembaga atau banum NU yang masih ya diketuai atau dipimpin oleh ya lebih dari 2 periode lah, kira-kira begitu. Mari kita simak penjelasan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi terkait dengan kepengurusan Jam'iyah ya At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau disingkat dengan Jatman, dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU perlu memberikan penjelasan tentang beberapa hal terkait dengan Idarah Aliyah ya, atau pimpinan pusat ya Jatman masa khidmat 2018-2023 sebagai berikut ya. Perhatikan ya teman-teman santri semuanya ya. Yang pertama, Jam'iyah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama ADRT-NU pasal 18 ayat 7 huruf A, dan ditegaskan juga dalam Peraturan Dasar PD Jatman pasal 2. Jadi kemarin itu sempat viral bahwa Jatman itu adalah sesuatu yang terpisah dengan Nahdlatul Ulama ya. Ini para santri harus tahu nih, generasi masa depan NU nih, bahwa Jatman itu bukan milik siapa-siapa, tapi Jatman miliknya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba Jatman itu keluar dari arus, keluar dari jalur yang sesungguhnya, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama ya berhak untuk meluruskan, kira-kira begitu, karena Jatman itu bagian daripada Nahdlatul Ulama. Kedua, kepengurusan Jatman tingkat pusat yang disebut Idarah Aliyah dipilih dan diangkat oleh Mu'tamar Jatman yang diselenggarakan setiap tahun, setiap 5 tahun sekali, pasal 24 dan pasal 30 PD Jatman. Nah, artinya setiap 5 tahun sekali Jatman selalu membuat muktamar pemilihan ketua ya. 3. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapat pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur pasal 54 ayat 1 ADRT-NU. Jadi SK Jatman itu dari PBNU ya. Pengurus hariannya ya, biasanya begitu. Itu juga berlaku di Ansor, di mana-mana. Jadi yang di SK oleh PBNU itu pengurus hariannya. Nanti pengurus
anggota-anggotanya di bawah DSK sendiri. Begitulah skemanya ya. Kemudian yang keempat, muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah muktamar ke-11 di Pekalongan, Jawa Tengah pada 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi, yang memilih atau menetapkan Dr. honoris causa Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Wahfiyuddin Sakam SE MBA sebagai Muzirul Am untuk memimpin kepengurusan Idro Aliyah Jatman masa khidmat 2018-2023. Nah, jadi pada muktamar 5 tahun yang lalu ya, sekarang sudah habis ya masa jabatannya, itu terpilihlah Habib Lutfi bin Yahya. 2 tahun lalu, nah ini poin yang kelima, 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 10 Safar 1444 Hijriah atau 07 September 2022, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengirim surat nomor, wah ini lengkap ya, entah mana udah, 95 PB 03A titik 1.03 titik 31 garing 99 garing 09 garing 2022 perihal kewajiban ratifikasi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Bentar ya. Kewajiban ini ratifikasi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama pada pemimpin Pusat Idharah Aliyah Jatman yang dilampiri dengan buku Himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022 ya. 6. Pada tanggal 21 Muharram 1446 atau 28 Juli 2024, di sela-sela pelaksanaan rapat pleno Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar menerima surat dari Rois Am Idro Aliyah Jatman dari Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang intinya mengajukan permohonan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 September 2023. Surat terlampir perlu digarisbawahi bahwa Rois Am PBNU menerima surat tersebut dari seorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Jatman pada tanggal 28 Juli 2024 atau 11 bulan setelah berakhirnya masa khidmat kepengurusan, bentar ya, kepengurusan Idharah Aliyah Jatman. 7. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai, ini penilaian PBNU ya terhadap surat tersebut. A. Bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas nama kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi seorang diri, maka PBNU menganggap surat dimaksud lebih bersifat surat pribadi dari Habib Lutfi kepada Kiai Miftahul Akhyar. Ya berarti suratnya itu tidak lengkap tanda tangannya, cuman sendirian ya. Maka PBNU menilai itu surat itu hanya bersifat pribadi ya, tidak mengatasnamakan institusi Jatman ya. Kemudian B. Bahwa sekalipun surat dimaksud tanggal 16 Agustus 2023 tapi karena baru disampaikan pada Rois Am PBNU pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi. Ya, sahabat santri sudah tahu semua yang disebut dengan wujuduhu ka'adamihi, keberadaan surat itu sama aja dengan tidak ada. Artinya surat itu ya tidak berlaku. Kenapa? Sudah melewati ya, sudah ya seharusnya surat itu langsung disampaikan, tapi sampai telat nih ya. Telat ya. Jadi PBNU itu menganggap surat itu tidak ada, wujuduhu ka'adamihi. Poin 8, pada tanggal 2 September 2024
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerima kunjungan beberapa mursyid, kiai mursyid thariqah di kantor PBNU. Nah, jadi mungkin ada beberapa netizen yang belum paham mursyid, ya. Mursyid itu adalah pimpinan thariqah. Jatman ini adalah perkumpulan thariqah-thariqah yang mu'tabarah, ya, di bawah naungan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Nah, mursyid ini adalah pimpinan thariqah. Misalnya pimpinan mursyid thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, berarti pimpinannya, ya. Ada thariqah Syadiliyah, ada thariqah Tijaniyah, ya. Banyak sekali thariqah, ya, yang diakui kemuktabarohannya, ya. Dan itu semuanya berada di bawah naungan Jatman, Jamiyat Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah itu, ya. Oke. Bagaimana dari kunjungan itu? Selain bersilaturahim, para kiai, para mursyid tersebut menyampaikan informasi tentang kondisi terkini Jatman. Oh iya, curhat lah kira-kira begitu, ya, menyampaikan apa yang terjadi di internal Jatman. Khususnya yang terkait dengan kevakuman kepemimpinan Idarah Aliyah Jatman karena telah berakhir masa khidmatnya 2018-2023. Oh, berarti kiai ini dilatar belakangi oleh silaturahim dan curhatan bahwa kepengurusan Jatman sudah vakum, ya, karena memang SK-nya sudah berakhir. Dan hingga saat ini belum diselenggarakannya muktamar untuk memilih dan mengangkat kepemimpinan yang baru. Menanggapi informasi dan masukan dari kiai tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar segera diadakan pertemuan seluruh idarah wusto se-Indonesia untuk bermusyawarah dan mencari solusi organisasi atas masalah kepemimpinan Jatman tersebut. Menyanggupi permintaan para mursyid tersebut, PBNU bersedia untuk memfasilitasi pertemuan dengan maksud agar PBNU dapat memperoleh masukan yang lebih lengkap dari seluruh idarah wusto. Ya, idarah wusto itu Idarah Ali, pimpinan pusat, ya. Idarah wusto itu ya seperti pengurus PW lah kira-kira begitu, ya. Ya, di dalam tingkat provinsi, ya. Ini istilahnya Arab banget ini. Kemudian poin 9. Ketua Umum PBNU menunjuk Kiai Zulfa Mustafa. Ya, Kiai Zulfa Mustafa ini wakil Ketua Umum PBNU, ya. Kiai Zulfa Mustafa ini punya karya yang sangat luar biasa, ya. Tidak diragukan kealimannya, ya. Terakhir itu buku beliau dibedah di Muktamar NU di Lampung. Nama bukunya Tuhfatul Qasi Waddani. Ya, itu semua Nahdien pasti tahu itu, ya. Poin 9, Ketua Umum PBNU menunjuk Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan dan Hubungan Antar Lembaga untuk memfasilitasi pertemuan idarah wusto. Ya. Ketua Umum PBNU memberi arahan kepada Kiai Zulfa Mustafa bahwa posisi PBNU di dalam pertemuan tersebut hanya memfasilitasi pertemuan, mendengarkan masukan dan tidak mengambil keputusan apapun. Informasi dan masukan dari forum pertemuan tersebut agar dilaporkan pada rapat pleno PBNU atau rapat harian syuriah dan tanfidiyah. Ya. Jadi forum itu dibikin hanya untuk mendengarkan jejak pendapat, ya, dari pengurus Jatman, ya, perwakilan dari daerah-daerah. Dan PBNU sendiri di forum itu tidak mengambil keputusan apapun. Semua curhatan, masukan dari idarah wusto itu akan disampaikan pada rapat pleno PBNU, ya, yang dihadiri oleh syuriah dan tanfidiyah. 10. Menanggapi informasi bahwa Idarah Aliyah Jatman telah berkoordinasi dengan jajaran syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan cukup dijadikan dasar bahwa pertemuan tidak dikehendaki oleh syuriah PBNU. PBNU menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, sebab tidak pernah ada pertemuan antara Idarah Aliyah Jatman dengan syuriah PBNU untuk membahas hal tersebut. Jadi sempat terjadi kesimpang siuran, ya, di lapangan, ya, bahwa seolah-olah pertemuan yang diinisiasi oleh PBNU itu, ya, di luar koordinasi Idarah Aliyah, kira-kira begitu, ya.
Jadi sudah clear ya, sahabat-sahabat ya, sudah clear ya. Demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan seluruh jajaran Idarah Wusta Jatman dalam menyikapi dinamika dan polemik yang terjadi di lapangan. Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU, ditandatangani. Ya. Kemudian DRS Haji Lukman Hakim MSI, Wakil Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Oke ya. Ini kapan surat ini keluar ya? Ntar tak cari dulu ya. Oh, belum ada ya. Saya hanya dapat kiriman screenshot ini. Jadi surat ini kapan keluarnya nanti saya cek lagi deh. Ya, ini sahabat semuanya penjelasan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ya tentang status kepengurusan Jatman masa khidmat 2018-2023 ya. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah mudah baper ya, bahwa yang dilakukan oleh kiai-kiai di PBNU itu pasti niatnya baik ya untuk keberlangsungan organisasi. Apa yang dilakukan oleh PBNU itu pasti sudah melalui pemikiran yang matang ya. Dan jangan kita mudah buruk sangka ya, bahwa memang saya dengar sendiri dari dawuh Ketua Umum PBNU Gus Yahya akan menertibkan ya banum-banum agar roda kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan itu berjalan dengan baik dan lancar, terutama berkaitan dengan kaderisasinya. Artinya kalau bisa ya harus terus terjadi regenerasi ya, agar roda kepengurusan Nahdlatul Ulama itu berjalan dengan sehat ya, sesuai dengan ADRT atau anggaran dasar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Mudah-mudahan video ini memberikan sedikit pengetahuan ya, khususnya bagi para santri generasi masa depan Nahdlatul Ulama ya, bahwa kita berorganisasi ini ya harus guyup, harus bersama-sama. Tidak bisa berorganisasi hanya dengan mengedepankan pikiran sendiri ya. Kita menyatukan pikiran yang banyak ya, menyatukan pendapat orang yang banyak, sehingga kita harus harus latihan untuk menerima kenyataan. Kadang-kadang pikiran yang menurut kita sendiri itu sudah sangat ideal ya, belum tentu menurut orang lain. Nah, disitulah pentingnya kita berorganisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.